tangisan beliau karena kecintaan kepada umatnya, yang dengan cucuran peluh beliau, yang dengan tetesan darah beliau, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerima hidayah dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat berupa iman dan Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang besar yang kita terima berupa nikmat iman dan Islam itu baru dapat betul-betul kita sadari, kita syukuri betapa besarnya kenikmatan tersebut tatkala kita nanti sudah berkumpul di dalam suatu momentum al-hasyr, momentum pengumpulan yang kebetulan menjadi tema pada pengajian Ahad pagi ini oleh guru kita Ustaz Tom Samudra. Tatkala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa al-hasyr itu sesungguhnya merupakan bagian daripada implementasi arkanul iman, implementasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita wajib beriman dengan rukun iman. Rukun iman yang salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Ya, sering kali di dalam Al-Qur'an kita membaca wal yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kaitannya beriman kepada Allah dikaitkan dengan beriman kepada hari akhir. Berulang kali dalam Al-Qur'an disampaikan dengan cara seperti itu, wal yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Kenapa sering sekali di dalam Al-Quran disampaikan beriman kepada Allah dikaitkan dengan beriman kepada hari akhir? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir itu memberikan dampak yang luar biasa kepada seorang yang beriman, bahwasanya suatu saat kelak apa yang dilakukan oleh seorang manusia, apa yang dikerjakan oleh seorang manusia, itu kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh seluruh makhluknya. Jadi kaitan kalau kita belajar tentang bab beriman kepada hari akhir itu kaitannya, rentetannya itu panjang. Kalau di dalam sesi ini disampaikan tentang bab padang mahsyar, sesungguhnya ada bisa 50 sampai 70 bab pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Mulai daripada materi pembahasan tentang urgensi kita beriman kepada hari akhir. Kemudian kita membahas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa besar yang akan datang pada hari kiamat, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa besar pada waktu hari kiamat, datangnya Dajjal, datangnya Nabi Isa alaihissalam, datangnya Imam Mahdi, datangnya makhluk-makhluk yang dapat berbicara. Ya, babnya itu panjang sekali. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, apakah orang beriman akan bertemu dengan hari kiamat atau tidak? Lalu kemudian ketika bab tentang ditiupnya sangkakala, ya, siapa saja yang mati ketika ditiup sangkakala, siapa yang masih hidup. Lalu terus kemudian apa yang terjadi ketika manusia ada di alam kubur? Apakah manusia menerima siksa kubur atau nikmat kubur ataukah tidak? Bagaimana nasib orang-orang yang beriman ketika dia ada di alam kubur? Bagaimana pula nasib orang-orang yang tidak beriman ketika dia di alam kubur? Sampai terus kemudian bab itu terus kepada bab tentang bangkitnya manusia
ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Lalu terus kemudian bab tentang ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bab-bab tentang bagaimana bumi dan langit ketika terjadi ditiup sangkakala yang pertama. Bumi akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada gundukan sama sekali dan rata semuanya. Sehingga kalau bahasa Jawanya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya terstretching gitu ya, tertarik, meluas seperti sebuah penapang bundar gitu ya. Terbentang ya begitu, mungkin terbentang, terhambar tanpa ada gundukan. Kalau sekarang kita ini ada misalnya dari sini ke trotoar ke jalan aja sudah ada beda. Itu enggak, ke-stretch semua, terhampar dan terbentang. Bagaimana nasib manusia, orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nasib orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar? Contoh misalnya orang yang melakukan dosa riba ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang berzina dan nasib orang-orang yang dan lain-lain sebagainya? Itu ada bab-bab pembahasannya sendiri. Sampai terus kemudian di dalam bab beriman kepada hari akhir itu ada ketika peristiwa Al-Hasyr yang nanti akan dibahas oleh guru kita. Di dalam peristiwa Al-Hasyr itu semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan sehelai pakaian atau selembar pakaian atau sehelai benang pun. Lalu kemudian digiring manusia, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman digiring menuju tempatnya masing-masing. Orang yang beriman digiring menuju as-sirat, ya. Orang-orang yang kafir langsung digiring kepada neraka. Bagaimana dengan pula nasib orang-orang yang munafik? Bagaimana dengan nasib orang-orang Nasrani, orang-orang yang menjadikan para nabinya menjadi sesembahan mereka? Nah, itu bab-bab terkait dengan beriman kepada hari akhir. Itu babnya panjang dan banyak yang harus kita pelajari, yang insyaallah semuanya bermanfaat untuk menambah kewaspadaan kita, kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan sambil menunggu kehadiran daripada guru kita tentang Al-Hasyr atau pengumpulan, ya, yang insyaallah yang akan saya sampaikan ini makan, jadi bukan tulisan saya, bukan pula hasil buah karya saya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan, ditalakikan kepada dari guru, bahwasanya termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman bahwasanya semua manusia akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah gunung dijalankan dan bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dataran yang luas terbentang. Nah, ini makannya bilang begitu. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Tidak ada sesuatu yang merupakan penunjuk arah atau penunjuk jalan seperti bangunan, pohon dan lain-lain. Maka manusia semuanya akan memenuhi seruan sang penyeru menuju pada mahsyar dan dikumpulkan di sana. Jadi bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam dalilnya itu dirubah menjadi bumi yang baru dengan penampakan yang baru yang tidak ada penampakan seperti yang kondisi pada saat sekarang ini. Semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim ayat 48 disampaikan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jadi diganti bumi itu dengan bumi yang lain. Was samawat, dan juga dengan langit.
Jadi penampakan langit nanti akan juga berbeda dengan yang kondisi yang seperti saat sekarang ini. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Esa, lagi Maha menguasai segala sesuatu. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, Hasarun nas, bahwa manusia itu akan dikumpulkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, alal ardin bayda'a afro'a kapur soti nakin, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas bumi yang berwarna putih kemerahan, seperti roti bundar pipih yang datar yang terbuat dari gandum yang bersih. Tidak ada tanda bagi seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bumi itu di-scratch, dibentangkan, dihamparkan nanti seperti semacam kayak roti bundar pipih gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat bumi itu bulat ya, bumi bulat. Nanti bumi akan dihamparkan. Ada yang mengatakan bumi akan dilipat menjadi dilipat seperti itu. Dikumpulkan manusia semuanya dari Nabi Adam sampai kepada yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari di mana kami akan jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi dalam keadaan nampak jelas, dan kami akan kumpulkan mereka semuanya, maka tidak ada di antara mereka yang kami tinggalkan. Jadi gunung-gunung bergerak pada waktu itu, bergerak, semua bergerak menjadi rata semuanya. Bayangkan kita melihat ada gempa bumi ya Bapak Ibu ya, ada gempa bumi, ada apa itu, waktu itu ada kejadian apa, gunung geser ya, gunung berjalan begitu. Masya Allah, kita sudah demikian takutnya ya. Contoh kayak misalnya kejadian yang ada di Palu, apa istilahnya apa ya Pak? Apa istilahnya bahasa ilmiahnya itu ya? Ada kejadian di Palu aja kita sudah demikian heboh seluruh Indonesia itu. Kita menyaksikan adanya tanah yang bisa berjalan begitu ya. Ini bukan cuma tanah ya Bapak Ibu sekalian, ini gunung bergerak, gunung berjalan. Bagaimana dengan nasib manusia ketika gunung berjalan? Tapi manusia sudah dimatikan ya Bapak Ibu sekalian, manusia sudah dimatikan. Terus kemudian menunggu daripada sangkakala yang kedua. Terus kemudian manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Jadi kalau sekarang yang muda-muda ini punya sneaker itu nggak kepake ya, sepatu sneaker, sepatu Nike, Adidas gitu ya. Bapak-bapak yang pakai sandal kulit, yang di eman-eman bagus gitu, juga nggak dipakai. Baju-baju mahal yang kita kumpulkan, yang kita koleksi, itu juga nggak kepake. Karena kita semua dalam keadaan telanjang. Pernah istri Nabi bertanya, loh ya Rasul, lantas bagaimana kalau kita tidak menggunakan selembar kain pun gitu ya? Ya semua orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, masing-masing sibuk dengan keperluannya dan hajatnya dan upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuknya orang itu pada waktu hari pengumpulan ya, dalam hari Al-Hasyr itu banyak disebutkan, semua bingung dengan nasibnya sendiri. Begitu dahsyatnya kejadian itu, begitu hebatnya kejadian itu, sehingga orang tidak peduli dengan orang lain.
Bahkan di babak-babak sebelumnya dan di babak-babak sesudahnya, orang akan menjadi orang-orang yang egois masing-masing, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam bab hari akhir tentang tentang mizan ya, tentang hisab, tentang hari perhitungan, itu bahkan orang-orang yang tidak beriman, kalau kita lihat di dalam surat, kalau nggak salah di surat Al-Haqqah itu orang-orang yang tidak beriman itu akan berusaha menukarkan siksaan yang dia terima atau kengerian yang dia terima itu dengan, kalau bisa dengan anaknya, bisa dengan istrinya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan kaum kerabatnya, dia tukarkan itu. Yang maju-majukan orang lain untuk supaya dia terbebas daripada siksaan ya, tapi nggak bisa. Semua sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Semua bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Sehingga tidak mungkin orang lain akan menanggung perbuatan orang lain. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, keadaan yang mencekam menjadikan masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan aurat orang lain. Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi SAW mengabarkan bahwa wanita yang meratapi mayat dan dia tidak bertobat sebelum matinya, maka akan memakai baju dari tembaga panas dan baju yang berkudis atau yang terbuat dari kudis. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi termasuk di dalam bab ini adalah yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini, tidak boleh meratapi mayat. Kita misalnya ada keluarga kita yang meninggal, keluarga kita yang mendahului kita, tidak boleh kita meratapnya, apalagi gerung-gerung secara histeris kayak gitu. Itu kalau ada saudaranya seperti itu, mohon untuk diingatkan, dinasihati. Sebetulnya ini juga bagian daripada pemahaman kita terhadap tauhid. Ya, implementasi daripada tauhid ya tidak meratapi. Itu implementasi dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya tidak ada ilah selain daripada Allah, tetapi juga tidak la ilaha illallah, bahwa ini semua yang terjadi, kejadian-kejadian yang menimpa kita, yang menimpa keluarga kita juga atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridho seperti itu. Oh ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena guru kita sudah hadir, selingan iklan mungkin dicukupkan sampai di sini saja tanpa ada endorse produk apapun ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada koreksi mungkin dari guru kita yang akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Adib. Jadi ada sedikit tausiahnya sambil menunggu kedatangan guru kita. Alhamdulillah sudah datang. Tema kajian pada pagi ini adalah perjalanan di padang mahsyar. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza bima amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah di dunia di majelis yang mulia kajian ahad pagi Islamic Center Dr. Majid. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kita diberi nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki yang gak akan mungkin mampu kita menghitungnya. Gak akan mampu kita menghitung nikmat Allah ini. Coba kita lihat dari oksigen saja. Harga oksigen di Nganjuk berapa? 1 liter. Lo pernah beli? Alhamdulillah. Di Surabaya sudah 30.000 per liter. Tubuh manusia satu hari butuh 35.000 liter. Berarti 30.000 kali 35. Berapa itu? 10 juta. Kali 30 hari? Gak bayar itu kita bayar. Akan mampu kita menghitung. Maka banyak bersyukur agar nikmat-nikmat itu ditambahkan oleh Allah. Sebagaimana janji Allah, wa id adana rabbukum la in